Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di kaki gunung berkabut, hiduplah seorang pemuda miskin bernama Jaka. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat karena sering menahan lapar, dan pakaiannya lusuh karena tak punya uang untuk membeli yang baru. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk reyot di pinggir hutan, warisan dari orang tuanya yang telah lama meninggal. Sehari-hari, Jaka bekerja sebagai pencari kayu bakar. Ia menjual hasilnya ke pasar dengan harga murah demi membeli segenggam beras atau sekedar garam untuk makan. Meski hidupnya sengsara, Jaka dikenal sebagai pemuda yang jujur dan berhati baik. Ia selalu menolong siapapun yang kesusahan. Tapi kebaikan hatinya tidak selalu dibalas manis. Warga desa sering mengejeknya. Anak-anak melemparinya dengan batu dan memanggilnya Jaka Gembel. Orang dewasa menyuruhnya menjauh agar tidak membawa sial. Tapi Jaka tak pernah membalas hinaan itu. Ia hanya menunduk dan tersenyum pahit. Suatu hari, langit mendung menggantung pekat di atas desa. Jaka memutuskan masuk lebih dalam ke hutan terlarang demi mencari kayu bakar yang lebih banyak. Hutan itu dianggap angker, penuh makhluk gaib dan legenda yang ditakuti warga. Tapi Jaka sudah kehabisan pilihan. Jika hari ini ia tak menjual kayu, malam nanti ia tak akan makan. Saat menyusuri jalur sempit di tengah semak belukar yang lebat, Jaka mendengar suara desisan keras, seperti suara angin yang terperangkap dalam gua. Ia berhenti dan menoleh. Di bawah pohon beringin tua, terlihat seekor ular besar sedang terjepit batang pohon yang tumbang. Tubuhnya panjang dan sisiknya berkilau seperti permata hijau. Tapi yang paling aneh, ular itu menangis. Awalnya Jaka ketakutan, tapi melihat air mata ular itu, ia merasa iba. Dengan hati-hati ia mendekat dan mencoba mengangkat batang pohon. Berat, tapi dengan tenaga terakhir yang ia miliki, Jaka berhasil membebaskan ular itu. Ular itu berguling lemas, lalu mengangkat kepalanya, menatap Jaka dengan mata emas yang dalam, seperti danau malam. "Terima kasih manusia baik." Suara lembut muncul, bukan dari mulut, tapi langsung di dalam kepala Jaka. Jaka terperanjat. "Kau bicara?" Ular itu mengangguk perlahan, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan sebuah kalung emas yang indah. "Simpan ini. Suatu hari kau akan tahu nilainya. Dan bila kau butuhku, cukup panggil di bawah bulan purnama." Sebelum Jaka sempat bertanya lebih jauh, ular itu melesat masuk ke dalam semak dan menghilang bagai kabut. Malamnya, Jaka tidur dengan kalung itu tergantung di lehernya. Entah kenapa, malam itu ia bermimpi sangat nyata. Dalam mimpi, ia berdiri di tengah taman indah yang dipenuhi bunga mekar dan suara gamelan halus. Di hadapannya berdiri seorang gadis luar biasa cantik, berkulit putih pucat, bermata emas, dan berambut panjang seperti sutra hitam. "Aku Naila," katanya sambil tersenyum. "Aku belum selesai membalas kebaikanmu." Ketika Jaka terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi hatinya terasa hangat, dan di luar sinar bulan purnama menggantung sempurna di langit. Besok paginya, segalanya mulai berubah. Tapi Jaka belum tahu bahwa hari itu adalah awal dari kisah cinta, kekayaan, dan rahasia yang akan mengguncang seluruh desa. Pagi itu Jaka bangun dengan perasaan aneh. Udara terasa lebih segar. Angin berhembus lembut dari arah hutan,
membawa aroma bunga yang belum pernah ia cium sebelumnya. Kalung emas yang semalam tergantung di lehernya kini bersinar lebih terang, seolah menyimpan energi yang belum tersentuh manusia. Jaka mengira semua itu hanya mimpi, hingga suara lembut terdengar dari luar gubuknya. Jaka, ia bergegas membuka pintu, dan di sana berdiri gadis dari mimpinya. Wajahnya cantik luar biasa, matanya berkilau seperti emas cair. Rambutnya hitam mengalir hingga ke pinggang, dan pakaiannya terbuat dari kain hijau keemasan yang melambai-lambai pelan seolah ditiup angin meski udara tenang. Jaka terdiam. Napasnya tercekat. Kamu, Naila?" Gadis itu tersenyum lembut. "Aku datang untuk memenuhi janjiku." Dalam kebingungannya, Jaka hanya bisa mempersilahkan Naila masuk. Tapi yang menikutkan, begitu kaki Naila meninjak tanah halaman gubuk, tanah itu berubah menjadi rumput hijau segar, bunga bermekaran di setiap sudut, dan suara burung-burung muncul dari pepohonan yang sebelumnya gersang. Gubuk Jaka, yang selama ini mirip kandang, berubah menjadi rumah kayu indah dengan atap jerami keemasan dan dinding dari kayu cendana wangi. "Wah, ini sihir apa?" tanya Jaka dengan suara gemetar. "Aku bukan manusia, Jaka," jawab Naila pelan. "Aku siluman ular, tapi aku tak datang untuk mencelakai. Aku datang karena kau memiliki hati yang bersih. Aku ingin jadi pendampingmu." Jaka menelan ludah. Otaknya kacau. Ia tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi semua yang ada di depannya nyata. Rumahnya berubah, halamannya indah, dan Naila, gadis yang sempurna itu, mengaku ingin menjadi istrinya. "Kenapa aku?" tanya Jaka lirih. "Karena kau menolongku tanpa pamrih, dan karena hanya cinta yang tulus yang bisa menyembuhkan kutukanku." Hari-hari berikutnya, hidup Jaka berubah drastis. Ia menikahi Naila secara sederhana di bawah pohon beringin yang dulu menjadi saksi pertemuan mereka. Hanya ada angin, bunga, dan bulan purnama yang menjadi saksi. Tidak ada warga desa yang tahu. Tapi sejak hari itu, hidup Jaka tak pernah sama lagi. Tanaman di sekitar rumahnya tumbuh subur. Air sumurnya berubah jernih dan manis. Setiap pagi, ada keranjang berisi buah-buahan emas dan beras harum di depan pintunya. Uang entah dari mana muncul dalam peti kayu kecil di pojok rumah. Warga desa mulai heran. Bagaimana bisa si miskin Jaka yang dulu mengemis kayu, kini punya rumah megah dan pakaian bagus? Mereka mulai mengintai, mulai bergosip. Tapi Jaka tak menggubris. Ia terlalu bahagia menjalani hidup bersama Naila. Naila tak hanya cantik, tapi juga lembut, bijak, dan selalu membuatnya merasa dicintai. Namun, malam bulan purnama berikutnya, saat Jaka terbangun karena suara lembut di luar rumah, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia duga. Naila, istrinya, sedang berdiri di bawah sinar bulan, dan tubuhnya berubah perlahan dari manusia menjadi ular raksasa berwarna zamrud, berkilau dan anggun, tapi tetap menggetarkan hati. Ular itu memejamkan mata dan mendesah, seolah menahan rasa sedih yang dalam. Jaka menahan napas, tapi bukan karena takut, melainkan karena hatinya remuk. Ia sadar semua ini nyata. Istrinya memang siluman. Keesokan paginya, Jaka tidak marah. Ia tidak lari. Ia duduk di samping Naila, menggenggam tangannya dan berkata, "Aku tahu siapa kamu, tapi hatiku tidak berubah. Aku tetap mencintaimu." Naila menatapnya. Air mata mengalir dari mata emasnya. "Kau tahu, jika kau tetap mencintaiku walau aku siluman, dunia akan memberimu hadiah yang tak bisa dipayangkan manusia biasa." Dan dari situlah kekayaan Jaka mulai menjadi legenda. Tapi kebahagiaan mereka rupanya tak bisa selamanya tersembunyi. Karena dendam, iri hati,
dan rasa takut manusia akan segera mengetuk pintu rumah mereka. Kabar tentang perubahan hidup Jaka menyebar cepat di desa. Dahulu dihina, kini ia dielu-elukan. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini datang membawa senyum palsu, menunduk sopan setiap kali bertemu. Tapi Jaka tetap rendah hati, tak pernah menyombongkan apapun. Ia dan Naila hidup tenang, mengurus taman yang makin subur, membantu warga yang kelaparan, dan membagi hasil panen kepada janda-janda tua dan anak-anak yatim. Namun, sebagaimana api kecil bisa membakar seluruh hutan, iri hati pun mulai menyala di hati salah satu warga desa, Sarman, pria serakah yang pernah menolak meminjamkan Jaka sekepal nasi. Ia tak percaya semua ini terjadi karena keberuntungan. Ia yakin ada ilmu hitam yang digunakan Jaka. Malam hari, Sarman menyelinap ke sekitar rumah Jaka dan bersembunyi di semak-semak. Ia memandangi rumah indah yang terang diterangi lentera emas dan berharap menemukan bukti yang bisa ia gunakan untuk menjatuhkan Jaka. Bulan purnama bersinar penuh di atas langit malam. Angin berhenti, suasana begitu sunyi seolah bumi menahan napas. Lalu Sarman melihatnya. Di tengah halaman, Naila berdiri menghadap bulan. Rambut panjangnya melambai. Perlahan, tubuhnya kembali berubah menjadi ular raksasa dengan sisik zamrud dan mata emas. Ular itu melingkar tenang, matanya terpejam, seolah sedang merapal doa. Sarman menahan jerit, lalu lari terbirit-birit. Tapi ia membawa rahasia yang bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, desa Dempar. Sarman berteriak di tengah pasar. Jaka menikah dengan siluman, istrinya ular, kita dalam bahaya. Ketakutan menjalar seperti wabah. Warga mengangkat senjata, obor dan cangkul. Mereka mengarak menuju rumah Jaka. Di depan rumah, Jaka berdiri tegak melindungi istrinya yang bersembunyi di dalam. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena sedih. Aku tahu siapa istriku, tapi dia tidak pernah menyakiti siapapun. Justru dia membantu kalian. Lihat ladang yang subur, air yang bersih, dan padi yang melimpah. Itu semua berkat dia. Tapi manusia yang dikuasai ketakutan tak akan mendengar logika. Salah satu dari mereka melempar batu ke arah rumah. Obor diangkat tinggi, teriakan menggema. Tepat saat warga hendak menyerbu, Naila melangkah keluar. Matanya tenang, tubuhnya memancar cahaya hijau lembut. Di hadapan kerumunan marah, ia berkata pelan, "Jika kalian ingin aku pergi, aku akan pergi. Tapi ketahuilah, cinta suamiku telah menyelamatkan bukan hanya aku, tapi desa ini dari kehancuran. Tanpa dia, tanah ini akan kembali tandus dan sungai akan kering." Ia menatap Jaka. "Aku harus pergi, karena cinta yang tulus hanya bisa hidup jika tak dibenci." Naila mencium kening Jaka. Tubuhnya mulai berubah menjadi cahaya. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, Jaka menggenggam tangannya erat dan berseru, "Tidak, aku tidak peduli bagaimana bentukmu. Aku mencintaimu, Naila. Jika kau harus pergi, biar aku ikut bersamamu." Cahaya itu berhenti. Langit bergemuruh. Bumi bergetar. Udara mendadak dipenuhi cahaya putih yang menyilaukan. Saat cahaya itu reda, Naila berdiri dalam wujud manusia sepenuhnya. Tak ada lagi sisik, tak ada lagi taring. Hanya seorang wanita cantik yang kini sepenuhnya manusia. Kutukan siluman itu telah patah oleh cinta sejati. Warga yang melihat itu terdiam. Tak ada yang bisa berkata-kata. Perlahan
Mereka menunduk, malu atas ketakutan dan kebencian mereka sendiri. Sejak saat itu, Jaka dan Naila hidup damai. Mereka membangun sekolah, membuka ladang, dan desa itu berubah menjadi tempat yang makmur. Dan setiap malam bulan purnama, Naila selalu memeluk Jaka erat. Bukan Ladi sebagai siluman, tapi sebagai manusia yang telah diselamatkan oleh cinta sejati. Dan legenda tentang siluman ular dan pemuda miskin pun menjadi cerita abadi di desa itu. Kisah yang dipercaya mampu menumbuhkan bunga bahkan dari tanah yang paling gersang.